Apakah ganti nomor HP saat galbay itu beresiko? Apa saja resikonya? Dan sejauh mana akibatnya? Ketika kita galbay, kemudian ganti nomor handphone karena merasa terganggu dengan teroran para debt collector pinjol. Pertanyaan seperti ini tentu saja sangat mengganggu bagi teman-teman yang sedang galbay pada saat ini. Terutama bagi kalian yang baru galbay atau baru mau galbay. Karena kalau kalian galbay, kalian gagal bayar pinjol, kalian akan sangat banyak sekali menerima teroran penagihan yang bertubi-tubi dari para debt collector pinjol. Yang bahkan tidak kenal waktu. Baik pagi, siang, sore, bahkan malam. Yang jumlah durasi terorannya itu bisa hingga ratusan setiap harinya. Bayangkan ratusan setiap harinya. Dengan kata-kata yang sangat mengganggu, kalimat-kalimat yang sangat menyita pikiran dan emosi. Itu teror penagihannya biasanya dikirimi lewat WA, SMS, dan juga lewat teleponan. Tentu teroran-teroran seperti ini itu terasa sangat mengganggu sekali. Itu membuat kita benar-benar stres, benar-benar menyita pikiran kita. Dan yang lebih gilanya lagi, ancaman-ancaman dan kata-katanya itu sungguh sangat luar biasa sekali isi kalimat-kalimatnya. Tidak ada etika. Dan yang paling bikin kesalnya lagi, ketika kita diteleponin itu pada saat kita sedang istirahat atau bahkan sedang beribadah. Ini benar-benar membuat kita kesal dan geram. Sekaligus kita rasanya sangat emosional ketika kita mendapatkan teroran para debt collector pinjol ini. Terlebih ketika kita sedang berbicara dengan orang-orang penting seperti atasan kita, atau kita sedang berada di tempat-tempat umum, atau kita sedang melakukan pekerjaan yang benar-benar harus konsentrasi. Tiba-tiba WA, SMS, atau teleponan bahkan datang dari debt collector pinjol yang langsung menghantam ke pikiran dan mental kita. Ingin sekali rasanya kita ini membuang HP kita itu. Atau bahkan bila perlu paling tidak kita mengganti nomor HP-nya lah supaya debt collectornya tidak bisa lagi menghubungi kita. Supaya kita bisa menghilang dari jangkauan para debt collector. Karena hal ini sangat mengganggu. Tapi yang menjadi pertanyaan dan yang paling ditakutkan oleh kebanyakan daripada kita yang galbay adalah apakah dengan mengganti nomor handphone itu sangat berisiko atau berakibat buruk bagi kitanya? Kalau berisiko atau ada akibat buruknya, kira-kira apa risiko dan akibat buruknya? Apa dampaknya bagi kita? Apakah debt collectornya akan semakin marah kalau kita mengganti nomor? Ataukah debt collectornya akan langsung berkunjung karena tidak bisa menghubungi kita lagi? Ataukah debt collectornya akan melaporkan kita karena telah melakukan perbuatan yang lari dari tanggung jawab, yaitu tidak membayar hutang. Nah, inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi, jangan kemana-mana, silahkan tonton video ini dari awal sampai selesai supaya pemahaman kalian tidak tanggung-tanggung atau malah jadi salah persepsi atau salah pemahaman. Tapi sebelum kita lanjut, saya mau mengundang teman-teman yang belum sanggup untuk memulai galbay, yang masih jadi budak pinjol saat ini, yang masih takut dengan teroran para debt collector pinjol saat ini, yang bingung memulai galbay dari mana. Sementara uang dan kondisi kalian serta keadaan kalian sudah tidak memungkinkan membayar hutang pinjol. Jadi supaya kalian terselamatkan dari itu semua, dari perbudakan-perbudakan setan pinjol yang akan membuat kalian semakin terbenam, semakin terjerat, semakin bermasalah, masalahnya semakin besar, silahkan bergabung ke grup WA dan Facebook P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Bergabung lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini. Supaya kalian bisa mendapatkan pencerahan-pencerahan langsung dari teman-teman kalian yang sudah berpengalaman, yang sudah berkumpul di grup ini. Karena di grup ini kalian akan bertemu dengan teman-teman kalian yang senasib, yang sependeritaan, yang sepenanggungan. Sehingga kalian mendapat support, mendapat bimbingan, mendapat pencerahan-pencerahan di grup ini. Maka kalian akan terlepas dari yang namanya jeratan setan pinjol. Baik, kita kembali lagi ke pembahasan kita. Apakah aman kalau ganti nomor? Apakah nanti di penjara? Apakah debt collector akan langsung datang? Jadi ada beberapa poin penting yang harus Anda ingat ketika mau ganti nomor. Mungkin saja teman-teman akan langsung didatangi debt collector pinjolnya. Itu mungkin bisa terjadi. Karena mereka sudah tidak bisa lagi menghubungi kalian lewat online.
Mungkin juga debt collectornya akan menghubungi ke nomor-nomor kondar atau bahkan keluar kondar atau bahkan ke daftar-daftar kontak yang ada di handphone kalian. Akan tetapi, itu semua merupakan suatu risiko yang harus diambil daripada dapat risiko yang lebih besar lagi. Bahkan mungkin mereka akan mencoba masuk ke akun-akun media sosial kalian. Tapi, untuk dikasuskan atau dipenjara karena ganti nomor saat galbay, itu tidak akan terjadi. Intinya ganti nomor saat galbay itu tidak berbahaya. Justru dengan ganti nomor pada saat galbay lah akan membuat kalian lebih tenang. Kalian akan lebih stabil emosionalnya. Mental kalian akan lebih terjaga karena kalian sudah mengurangi pengaruh dari para debt collector pinjol yang selalu berusaha untuk membuat kalian down, untuk membuat kalian terganggu, untuk membuat kalian ketakutan, untuk membuat pikiran kalian lari kemana-mana ke hal-hal yang belum tentu terjadi. Itu memang sengaja mereka usahakan supaya kalian ini stres, supaya kalian ketakutan, supaya kalian terpengaruh dengan kata-kata, hoaks-hoaks, kalimat-kalimat yang mereka sampaikan. Dan ujung-ujungnya kalian bayar. Hanya itu tujuan mereka satu-satunya. Jadi kalaupun Anda didatangi hanya karena ganti nomor handphone, tidak usah takut. Karena debt collector yang datang ke tempat Anda, rumah-rumah Anda, pasti Anda yang pegang kendali. Kalau mereka macam-macam, Anda tinggal laporkan. Karena ada aturan dan peraturan dari OJK yang mengatur penagihan. Tidak boleh berkata kasar, tidak boleh merendahkan nasabah, tidak boleh berbuat onar. Kalau mereka melakukan hal-hal seperti itu, silahkan kalian ambil tindakan sesuai hukum dan peraturan yang berlaku di negara ini. Laporkan ke OJK, laporkan juga ke kepolisian supaya mereka segera diproses. Sesimpel itu, tidak ada yang perlu ditakutkan. Kalau mau datang, ya datang, debt collectornya. Begitu ya teman-teman. Daripada kalian diganggu terus lewat WA, lewat SMS, lewat email, diteleponin terus, yang durasinya itu bisa ratusan setiap hari. Tidak usah kalian pedulikan itu ya. Lebih baik kalian ganti nomor handphone kalian supaya hidup kalian lebih tenang, kalian lebih nyaman, dan kalian lebih santai. Dan kalian bisa fokus untuk memperbaiki keuangan kalian ke depannya. Karena Anda tidak akan bisa diteror lagi secara terus-menerus lewat WA, SMS, atau bahkan teleponan. Itu tidak akan terjadi lagi. Sehingga emosi Anda lebih terjaga, lebih stabil, dan hidup Anda pun lebih terkontrol. Tidak akan ada lagi yang mengganggu aktivitas Anda ketika Anda mengganti nomor handphone Anda. Bila perlu, reset handphonenya ke setelan pabrik. Dan Anda tidak akan stres lagi karena teroran para debt collector pinjol. Dan ganti nomor itu tidak bisa dikasuskan atau bahkan dipidana. Karena dalam perjanjian kontrak hutang piutang pun ketika Anda mengadakan pengajuan dulu ke pinjolnya, itu tidak ada dibunyikan. Tidak ada yang berbunyi bahwa ketika nasabah galbay tidak boleh mengganti nomor handphonenya. Tidak ada seperti itu. Jadi ganti nomor handphone itu saat galbay itu sah-sah aja. Dan itu tidak ada larangan, tidak ada hukumnya. Tidak ada peraturannya ke sana yang mengatur bahwa nasabah galbay tidak boleh ganti nomor handphone. Loh, tapi kan kalau ganti nomor, debt collectornya akan lebih cepat datang ke rumah. Akan langsung menghubungi ke kondar. Akan langsung nyebar data-data kita ke sosmed dan mempermalukan kita. Kalau masalah debt collector datang ke rumah, Anda tidak usah pikirkan, Anda tidak usah takut. Tadi kan saya sudah katakan, kalau mereka mau datang ke rumah, ya datang aja. Rumah-rumah Anda kok Anda takut di rumah Anda? Yang pegang kendali Anda kok, lingkungan di sana pasti membela Anda. Aturan Anda pasti yang buat di rumah Anda. Dan kalaupun ada kejadian, Anda tinggal teriak saja. Karena hukum pasti berpihak kepada Anda. Tidak ada yang bisa mengatur Anda di rumah Anda. Tidak ada yang bisa membuat Anda susah di rumah Anda. Tidak ada yang bisa membuat Anda terpojok di rumah Anda. Jadi tidak usah takut, tidak usah berpikiran berlebihan ini segala macam. Pertama yang harus Anda ingat dan pahami itu adalah debt collector yang datang ke rumah Anda itu dibatasi dan diatur oleh aturan dan peraturan penagihan yang dari OJK. Seperti yang saya katakan tadi. Dan mereka tidak boleh berlaku macam-macam. Apalagi yang melanggar hukum seperti berbuat keributan, berbuat keonaran, apalagi sampai melakukan kekerasan fisik. Itu sangat tidak bisa ya. Anda pelajari dan pahami peraturan tersebut, termasuk undang-undang atau hukum yang berhubungan dengan itu, supaya Anda tidak bisa dibodoh-bodohi oleh para debt collector pinjol dan Anda tidak ketakutan. Anda tinggal googling lewat internet. Itu artinya, debt collector yang datang ke rumah Anda itu tidak akan berani macam-macam dan tidak akan bisa ngapa-ngapain Anda.
Karena ada risiko hukum dan sanksi hukum yang akan mereka hadapi jika mereka berani macam-macam. Yang kedua, debt collector itu datang ke rumah Anda seperti yang saya katakan tadi. Jadi tidak ada alasan bagi Anda untuk takut mengganti yang namanya nomor telepon, yang namanya mereset handphone, yang namanya mengunci semua profil kalian, sosmed kalian ketika kalian gagal bayar. Tidak ada hukumnya ke sana. Mengenai sebar data atau percakapan-percakapan mengenai media sosial yang kita bicarakan tadi, ya, ketika Anda ganti nomor, sebaiknya semua media sosial Anda kunci. Anda langsung amankan. Bila perlu di privat atau bila perlu ganti semua media sosialnya dan emailnya. Hapus semuanya. Itu adalah lebih baik bagi Anda untuk menenangkan pikiran Anda. Supaya debt collectornya tidak bisa lagi melacak Anda, mengganggu Anda, menghubungi Anda, menekan-nekan Anda, mengancam-ngancam Anda, mengintimidasi Anda, apalagi mengirimkan berbagai kalimat-kalimat ancaman kepada Anda yang mungkin membuat Anda akan ketakutan dan akhirnya memaksa Anda bayar. Jadi Anda lakukan itu semua. Karena dengan mengganti nomor HP akan membuat hidup Anda merasa lebih aman dan nyaman. Jadi intinya, ganti nomor itu tidak ada resiko yang berarti bagi Anda. Asalkan Anda tahu cara dan langkah-langkahnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi kalau sudah gerah, ya, kalau sudah capek, kalau sudah malas dengan gangguan-gangguan para debt collector pinjol, kalau mental Anda tidak kuat, pikiran Anda tidak mampu untuk membendung kalimat-kalimat yang mereka kirimkan kepada Anda setiap hari yang jumlahnya itu bisa ratusan. Bahkan teleponan mereka mengganggu Anda setiap waktu. Bagus Anda ganti nomor handphonenya, selesai. Itu tidak akan menimbulkan risiko yang berarti bagi Anda. Dan itu lebih baik bagi Anda. Supaya Anda jangan diganggu terus-menerus. Supaya Anda jangan stres terus-menerus. Supaya Anda jangan habis waktu Anda hanya untuk memikirkan pinjol yang tidak ada gunanya dan tidak ada faedahnya. Jadi, mulai saat ini, jangan pernah mau berhubungan dengan yang namanya debt collector pinjol. Ganti aja nomor handphonenya, nggak apa-apa. Dan yang mau saya ucapkan itu semangat galbay. Jangan pernah takut apapun. Tidak ada yang bisa memaksa Anda. Siapapun orangnya, siapapun debt kolektornya, berapapun hutang Anda, pinjol apapun yang Anda sedang galbaikan sekarang, sebesar apapun pinjolnya, sehebat apapun pinjolnya, tidak ada yang bisa memaksa Anda untuk membayar hutang. Tidak ada yang bisa memaksa Anda untuk tunduk. Karena negara ini adalah negara hukum, negara yang bebas. Jadi tidak ada yang bisa memaksa Anda untuk tunduk kepada pinjol. Semoga bermanfaat. Tetap semangat galbay. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.